Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai judul di video ini, kali ini kita akan membahas tentang garis singgung lingkaran atau kita singkat menjadi PGS ya, PGS. Persamaan garis singgung lingkaran. Oh iya, PGSL ya harusnya ya. Tapi nggak apa-apa, biar mudah PGS gitu aja. PGS lingkaran. Nah, apa sih yang dimaksud dengan garis singgung itu? Jadi gini nih, kita ilustrasikan di sini ada lingkaran. Lingkaran itu memiliki titik pusat P, ya. Lah, lingkaran ini itu ada didekati, disinggung atau ditempeli oleh sebuah garis. Nah, garis ini yang menempel di lingkaran ini dinamakan dengan garis singgung lingkaran. Dia menyinggung, tidak memotong. Kalau memotong kan seperti ini ya, ini lingkaran. Nah, ini namanya garis potong lingkaran. Jadi dia memotong di dua titik. Tapi kalau ini dia menyinggung. Kalau menyinggung berarti dia cuma menyinggungnya itu pas tepat di satu titik. Misalkan titik ini gitu. Makanya ada titik singgung lingkaran. Nah, karena ini adalah garis singgung lingkaran, kalau suatu garis itu kan dia merupakan garis linear ya, garis lurus. Makanya apapun itu bentuknya dalam geometri itu pasti ada persamaannya. Kemarin kita udah belajar persamaan lingkaran. Nah, berarti garis yang menyinggung lingkaran kita sebut dengan persamaan garis singgung lingkaran. Jadi setiap garis itu punya persamaan gitu loh, punya rumusnya gitu. Oke, sekarang kita telaah dulu. Ada 3 kasus sebenarnya, tapi di video kali ini kita mau bahas 2 kasus dulu ya. Nah, kasus yang pertama, jika diketahui gradien dari garis itu. Gradien itu apa? Di SMP sudah pernah ya, gradien adalah tingkat kemiringannya, oke? Nah, untuk lingkaran yang pusatnya 0,0, maka tinggal Y sama dengan MX plus minus R akar 1 plus M kuadrat. Oke, kita pahami dulu. Terus untuk lingkaran yang pusatnya A, B, berarti nanti tinggal dimasukin ke rumus ini. Y dikurangi B sama dengan M kali X min A plus minus R akar 1 plus M kuadrat. M-nya di sini adalah gradien, X-nya adalah variabel X, dan R-nya adalah jari-jari dari lingkarannya. Oke? Gitu ya. Nanti langsung kita eksekusi ke contoh soal aja biar lebih paham. Lanjut ke kasus 2. Untuk kasus 2, jika diketahui titik singgung di dalam lingkaran. Nah, ini ada lingkaran, tadi sudah saya bilang ya, ada titik singgungnya. Karena dia menyinggung, dia punya titik singgung tepat 1. Oke? Tepat 1 titik singgung. Nah, titik singgung itu kita misalkan titik singgungnya adalah T, X1, Y1. Maka jika lingkarannya itu persamaannya X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat, maka PGS lingkarannya adalah, tinggal diuraikan, X kuadrat kan berarti kan X kali X ya, karena dia disinggung oleh lingkaran menjadi X1 kali X ditambah, tinggal diuraikan, Y kuadrat itu kan Y kali Y, tinggal dikasih 1, Y1 kali Y sama dengan R kuadrat gitu. Jadi yang kita perlu uraikan adalah X-nya ya, yang bentuk kuadrat gitu ya. Nah, kemudian untuk jika lingkarannya itu berbentuk apa nih, bentuk persamaan lingkarannya itu seperti ini, X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Oh ya, kalau yang bentuk atas ini berarti otomatis pusatnya di 0,0 ya. Oke, kalau ini pusatnya ini nih, A, B ya. Nah, kalau ini berarti PGSL-nya sama. X min A dikuadratin kan diuraikan menjadi X min A kali X min A, ya kan? Karena dia dilalui garis singgung, berarti ini ditambah 1 gitu loh.
boleh yang ini, boleh yang ini, salah satunya dikasih 1, indeks 1. Artinya nanti kita substitusikan titik yang menyinggung lingkaran dimasukkan ke sini, ke salah satu ya. Ditambah y min b dikuadratin, kita uraikan menjadi y min b kali y min b. Tinggal salah satunya kasih angka 1 set gitu. Sama dengan r kuadrat gitu. Paham ya? Oke, ingat yang diuraikan adalah yang bentuk kuadrat yang ada variabel x dan y-nya. Sekarang yang terakhir, kalau bentuknya seperti ini nih. Ya, kemarin kan ada bentuk yang gini juga ya. Berarti dia PGSL-nya adalah x dikuadratin menjadi x kali x ditambah y dikuadratin menjadi y kali y ditambah, nah ini A itu kan A per 2 ya, A per 2 atau pusat itu kan A dibagi 2 ya kan. Di dalam kurung X nya ini diuraikan menjadi X plus X1. Oh ya, ini belum ada satunya ya, X1, ini juga X1, salah satunya kasih X1 ditambah B nya di per 2, B per 2 kali Y plus Y1 ditambah C sama dengan 0. Nah ini yang agak harus hati-hati nih, yang bentuk ketiga ya, karena lebih panjang. Tapi cuma ngapalin ininya aja ya, A nya di per 2, terus kalau X aja menjadi X plus X1, ingat ya. Tapi kalau X kuadrat berubah menjadi X1 kali X ya. Kalau X-nya pangkat 2 jadi X1 kali X. Kalau X-nya X tok menjadi X ditambah X. Oke? Baik, sekarang kita ke contoh soalnya ya. Di sini soal yang pertama, tentukan persamaan garis singgung yang bergradien negatif 1 pada lingkaran yang pertama. Lingkarannya adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 18. Nah, dari bentuk persamaan lingkaran yang A ini bisa kita identifikasi, berarti dia lingkarannya itu berpusat pusatnya di 0,0 ya. Karena tidak ada variabel X dan Y, adanya variabel X kuadrat dan Y kuadrat saja. Berarti yang A kita tinggal menggunakan rumus PGSL yang pertama tadi ya. Y sama dengan MX plus minus R akar 1 plus M kuadrat. Oke. Nah, di sini karena kita akan menggunakan rumus ini, berarti kita butuh M. M-nya sudah ada negatif 1. Kemudian R-nya itu jari-jari. Nah, jari-jari ini kita bisa dapatkan dari persamaannya. Nah, karena di situ persamaan lingkarannya adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat, ya kan? Berarti diperoleh karena di situ X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 18. Artinya R kuadratnya itu sama dengan 18, ya. Berarti R aja sama dengan akar 18 atau 3 akar 2 ya. Nah, kemudian berarti kita tinggal masukkan ya. Sehingga PGSL-nya adalah Y sama dengan M, berarti negatif 1 kali X tetap X ditambah R-nya 3 akar 2 dikali akar 1 plus M kuadrat, 1 plus negatif 1 kuadrat sama dengan min X ya, berarti min X plus minus 3 akar 2 dikali akar 2 ya, 1 tambah 1 ya ini ya, min 1 kuadrat sama dengan berarti min X plus minus 3 kali akar 2 kali akar 2, 2 berarti 3 kali 2, 6. Jadi PGSL nya ada 2 karena ini plus minus. Yang pertama
Y sama dengan negatif X plus 6 atau Y sama dengan negatif X min 6. Bisa dipahami ya? Kemudian yang ke soal yang selanjutnya, yaitu yang B. Untuk yang B ini, di sini bentuk bentuk persamaannya, ini harusnya ada kuadratnya ya. Persamaannya dia berpusat, persamaan lingkarannya bisa diketahui dia pusatnya di bukan 0,0 ya, tapi ini A, B. Pusatnya itu di berapa nih? 3 atau min 3. Pusatnya itu di negatif 3 ya, berarti ya negatif 3, negatif 2. Oke ya, pusatnya kan ini X min A, Y min B kan harusnya, berarti A nya negatif 3, B nya negatif 2. Yuk, berarti kita pakai rumus yang panjang ya, yang panjang tadi. Berarti kita menggunakan rumus Y min B sama dengan M kali X min A plus minus R akar 1 plus M kuadrat. Oke, M nya udah ada, ini A ya, ini A, ini B udah ada. Sekarang R nya, berarti kita cari R nya dulu ya. Ingat, bentuk ini itu adalah bentuk persamaan ini tuh bentuknya yang kayak gini tuh loh, bentuk persamaan lingkaran yang X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat ya kan. Berarti di sini R-nya itu adalah 8. R kuadrat itu 8 ya. Maka R kuadrat sama dengan 8. Berarti R aja sama dengan akar 8. Atau berapa akar 8 itu? 2 akar 2. Tuh. Bisa dipahami ya. Nah, berarti tinggal dimasukkan Y min B. B-nya min 2, berarti plus 2 ya. Plus 2 sama dengan min 1 kali X plus 2 ya. Plus minus R-nya 2 akar 2 kali akar 1 plus negatif 1 kuadrat. Y plus 2 sama dengan dikali ya, min X min 2 plus minus 2 akar 2 kali akar 2. Berarti Y plus 2 sama dengan min X min 2 plus minus 2 kali akar 2 kali akar 2, 2 berarti 2 kali 2, 4 ya. Berarti maka PGSL yang pertama adalah Y plus 2 sama dengan min X min 2 plus 4, atau Y sama dengan min X min 2 plus 4, 2. Datang ke sini min 2 berarti min ini berarti kan plus 2 min 2 ya. Berarti Y sama dengan min X ya, habis ya. Nggak apa-apa, kan ini persamaan garis. Y sama dengan min X itu juga persamaan garis ya. Terus atau yang kedua adalah Y plus 2 sama dengan min X min 2 min 4, atau Y sama dengan min X min 6 min 2, atau Y sama dengan min X min 8 gitu. Cukup bisa dipahami ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 2. Nah ini lebih gampang nih ya. Ternyata titiknya kita diminta mencari PGS dari lingkaran ini jika titiknya itu di titik min 3,6. Berarti ini adalah titik singgung ya. T-sing, masa titik singgung? T-singgung gitu ya. T-singgung ya. Berarti kita bisa langsung menguraikan persamaan lingkaran yang ini ya. Berarti kita langsung uraikan saja. Disitu kan X plus 2 kuadrat plus Y min 1 kuadrat sama dengan 26.
berarti bisa kita uraikan menjadi X plus 2 dikuadratkan. Itu kan artinya X plus 2 kali X plus 2 ya. Tinggal salah satu dikasih indeks 1 ditambah Y-1 berarti Y-1 kuadrat berarti dikali Y-1 sama dengan 26. Ini kasih indeks 1. Nah, yang dikasih indeks itu untuk ini nih, untuk titik singgungnya ya. Ini berarti titik singgungnya itu ini tuh X1, ini Y1. Oke. Berarti tinggal masukkan X1-nya min 3, berarti min 3 tambah 2 kali X plus 2 ditambah Y1-nya 6 ya. 6 min 1 kali Y min 1 sama dengan 26. Berapa nih? Berarti min 1 kali X plus 2 ditambah 5 kali Y min 1 sama dengan 26. Artinya min X min 2 ditambah 5Y min 5 sama dengan 26. Berarti didapat min X plus 5Y berapa nih? Min 7 ya, sama dengan 26 plus 7. Berarti min X plus 5Y sama dengan 33. Gitu. Gampang ya. Next, sekarang soal yang terakhir. Nah, ini ya. Tentukan PGSL dari lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat min 2X plus 6Y min 7 sama dengan 0 di titik yang berapsis 5. Apsis 5, ingat-ingat ya. Jadi dalam koordinat itu ada apsis, ada ordinat, oke? Kalau apsis itu artinya X ya, dia itu artinya mengindikasikan dia itu di sumbu X atau garis yang sejajar dengan sumbu X, atau kok sejajar dengan sumbu X sih? Garis dengan X-nya itu sama dengan 5 ya. Apsisnya 5, titik yang berapsis 5 berarti X-nya 5. Kalau titik yang berordinat, ordinat lawannya apsis itu ordinat ya, itu artinya Y-nya, oke? Nah, sekarang di sini kita belum tahu titik singgungnya ya, yang diketahui cuma X-nya aja. Berarti bisa kita gambarkan nih, apsis 5 itu berarti gini. Oh ya, sebelumnya kita uraikan dulu yuk. Ini berarti bentuk yang A besar, B besar ya. Kalau A besarnya min 2, artinya A kecilnya kan setengah dikali negatif gitu ya. Berarti ini min, berarti A kecilnya positif, berarti 1 ya, setengahnya setengahnya 2. B kecilnya di sini positif, berarti B kecilnya negatif. Setengahnya 6, 3. Oke. Bisa ya. Kemudian kita cari R-nya sekalian. R-nya itu adalah akar A kecil kuadrat plus B kecil kuadrat dikurangi C besar. Ini C besar ya, min 7. Sama dengan akar 1 kuadrat ditambah min 3 kuadrat dikurangi min 7. Berarti sama dengan akar 1 plus 9 plus 8. Plus 8. Plus 7 atau bener ya, plus 7 ya, dikurangi kan, terus sama dengan berapa nih, akar 17. Kok jelek sih? Bener ya, ada yang salah kah? Oke, betul. Nah, sekarang memang gitu bentuknya. Nah, 1 plus 9 plus 7 ya. Ragu nih, takut kalau ada yang salah. Nah, sekarang di sini berarti pusatnya itu di berarti 1, min 3 ya, A kecil, B kecil. Pusatnya itu di 1, min 3. Kita kira-kira aja 1, min 3. Berarti kan di sini ya. Lingkarannya itu kira-kira di bawah sini. Nah, karena dia berapsis 5,
berabsis 5, berarti dia tuh X-nya di 5. Ini X-nya 5 nih. Ya, ini kan X-nya 5 di sini. Lah di sini tuh ada titik singgung nih. Di sini kan berarti titik singgungnya itu 5, Y ya kan? 5, Y-nya kita belum tahu. Nah, kita mau cari tahu. Di sini garis singgungnya dan di sini. Ini juga absisnya 5, X-nya 5, tapi Y-nya beda gitu loh, ya kan? Ini Y ya, sumbu Y. Beda, ya kan? Jadi ada di sini dan di bawah sini, tapi tetap sama absisnya 5, X-nya 5. Berarti gimana caranya? Berarti kita cari dulu titik singgungnya itu di mana. Cara mencari titik singgung yaitu tinggal substitusi X sama dengan 5 ya di dalam lingkarannya biar tahu. Berarti itu kan X kuadrat plus Y kuadrat min 2X plus 6Y min 7 sama dengan 0. Dimasukkan X-nya 5, berarti 5 kuadrat plus Y kuadrat min 2 kali 5 ditambah 6Y min 7 sama dengan 0. Berarti 25 ditambah Y kuadrat min 10 plus 6Y min 7 sama dengan 0. Artinya Y kuadrat plus 6Y plus 6Y 25 kurangi 10 15 kurangi 7 plus 8 sama dengan 0. Nah, untuk persamaan kuadrat ya ini ya. Berarti kita faktorkan. Cari faktornya, ini Y, 8 itu adalah 4 kali 2, 4 tambah 2, 6. Karena positif, berarti ini positif. Artinya, Y yang pertama sama dengan negatif 4, atau Y yang kedua sama dengan min 2, ya. Oke, berarti titik singgungnya, TS ya, titik singgungnya, Tisingnya adalah yang pertama 5, min 4, dan yang kedua adalah 5, min 2. Nah, berarti kita tahu nih, ini tuh adalah min 2, ini min 4 ya, cocok ya. Oke, sekarang tinggal kita, berarti ada titik singgungnya ada 2, artinya ada PGSL-nya ada 2, ada 2 persamaan. Ada 2 persamaan garis ya. Oke, nggak apa-apa, caranya sama, cuma titiknya aja yang beda. Oke, sekarang kita cari PGSL di titik yang pertama ya, 5, negatif 4. Yuk, berarti PGSL-nya karena itu adalah lingkarannya, berarti lingkarannya kan X kuadrat plus Y kuadrat min 2X plus 6Y min 7 sama dengan 0. Ingat PGSL-nya yang kuadrat kita pecah menjadi X1 kali X, yang Y kuadrat menjadi Y1 kali Y, dikurangi A per 2 ya, A per 2, berarti 2 per 2 ya, langsung ya, dibagi 2 pokoknya ini, 2 per 2 kali, kalau X aja berarti X1 ditambah X ya, ditambah 6 per 2 kali Y1 ditambah Y, dikurangi 7 sama dengan 0. Ternyata kita nggak butuh jari-jarinya ya, sorry, kan nggak butuh nih jari-jari, nggak ada R. Oh ya, berarti yang butuh jari-jari itu kalau yang diketahui gradiennya ya, ingat ya, kalau yang diketahui titik singgung kita nggak perlu nih cari jari-jari, buang-buang waktu, tapi nggak apa-apa buat pengetahuan ya. Berarti X1 nya itu 5 ya, berarti 5X ditambah Y1 negatif 4, aduh ini negatif 4Y, dikurangi 2 per 2 1, X1 5 plus X ditambah 3 kali min 4 plus Y dikurangi 7 sama dengan 0. Berarti 5X min 4Y min 5 min X min 12 plus 3Y min 7 sama dengan 0. Didapat berapa ini? Berarti diperoleh 5X kurangi X, 4X ya, min 4Y ditambah 3Y min Y min 5 dikurangi 12 min 17 min 17 min 7 min 17 min 7 itu adalah negatif min 17 min 7 negatif
sama dengan 0. Jadi PGSL di titik yang pertama, di titik ini, titik singgung yang pertama adalah 24x min Y min 24 sama dengan 0 gitu. Mudah ya sebenarnya ya, cuma ini agak banyak aja tulisannya, tapi sebenarnya mudah. Baik, karena kita masih ada satu titik singgung lagi, silakan coba giliran kalian yang mencoba mencari PGSL-nya di titik 5,-2. PGSL-nya berapa dengan cara yang sama persis seperti ini, cuma titik singgungnya berbeda. Oke, selamat mencoba. Nanti kita cek di WhatsApp ya, di grup WhatsApp ya. Yuk cepet-cepetan siapa yang ketemu duluan. Baik, itu saja dari Bu Alfa. Semoga bisa dipahami, bisa dimudahkan untuk memahami. Ini materinya gampang sebenarnya ya. Gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.